Saat ini banyak pesawat tempur yang dinilai canggih dan mumpuni di seluruh dunia. Kendati demikian, dulunya juga ada pesawat tempur yang dirancang untuk beraksi di medan perang. Salah satunya F-100 Super Sabre, pesawat tempur perang dingin yang dibuat untuk bertarung dengan Rusia. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1947, Bell X-1 berwarna oranye yang dikemudikan oleh Chuck Yeager menjadi pesawat pertama yang menembus penghalang suara dalam penerbangan datar. Meskipun X-1 bertenaga roket adalah desain eksperimental, diikuti bahwa peningkatan teknologi mesin jet akan memungkinkan pesawat tempur supersonik juga. Atas inisiatifnya sendiri, perusahaan Amerika Utara mengambil celah untuk mengembangkan F-86 Sabre, pesawat tempur terbaik AS dalam Perang Korea, menjadi desain supersonik. Dilansir dari 1945, Sabre memiliki sayap yang disapu ke belakang 35 derajat untuk kinerja kecepatan tinggi yang lebih baik dan asupan besar di hidungnya. Sayap F-100 Super Sabre tersapu lebih jauh hingga 45 derajat, dan lubang hidungnya secara khusus meruncing menjadi bentuk elips yang rata. Yang pertama dari seri abad dari pesawat tempur canggih era 50-an, F-100 dijuluki Hun sebagai singkatan dari 100. Afterburner pada turbojet J-57P7 Hun dirancang untuk membuang bahan bakar mentah langsung ke knalpot, melewati turbin jet. Meskipun ini menelan bahan bakar dengan luar biasa, ini membantu meningkatkan F-100 ke kecepatan supersonik setinggi 850 mil per jam di ketinggian tinggi, memungkinkan F-100 untuk membuat beberapa rekor kecepatan. Angkatan Udara akhirnya setuju dengan desain dan memperkenalkan model F-100A ke dalam layanan pada Oktober tahun 1954. Namun, pesawat tempur supersonik pertama Angkatan Udara terganggu oleh begitu banyak kecelakaan, termasuk disintegrasi di udara yang menewaskan jagoan terbang George Welch, yang seluruh armada harus di-grounded. Pelakunya ditemukan menjadi ekor berukuran kecil, yang tidak stabil dan dapat menyebabkan menguap yang tidak terkendali. Meskipun ini telah diperbaiki, Hun memiliki kekurangan lain. Meskipun kecepatannya tinggi dan 4 meriam 20 mm M39 yang kuat, itu adalah produk dari paradigma perang udara lama. Itu tidak memiliki rudal udara ke udara dan radar pencarian jarak jauh dan mengandalkan tank drop untuk menebus jangkauan terbatas. F-100A yang rawan kecelakaan secara bertahap mulai dihapus pada tahun 1958. Varian pengintaian berkecepatan tinggi RF-100A, memasang 4 kamera dan tank drop, bukan senjata, secara singkat lebih berhasil. Dikerahkan ke Jerman dan Jepang, ia menerbangkan misi mata-mata ketinggian 50.000 kaki di atas Eropa Timur, dan kemungkinan China dan Korea Utara. Slick Chicks ini dikenal karena memotret pencegat jauh di bawah secara tidak efektif yang berusaha menyamai ketinggian mereka tetapi digantikan oleh U-2 yang terbang lebih tinggi pada tahun 1956. Pesawat pembom tempur F-100C yang berhasil, 476 dibuat, telah memperpanjang dan memperkuat sayap, dan mesin J-57P21 yang lebih bertenaga meningkatkan kecepatan tertinggi hingga 924 mil per jam dan memungkinkannya untuk membawa 6.000 pon senjata di 6 tiang. Selain itu, ia memiliki kapasitas bahan bakar 2 kali lipat dan probe pengisian bahan bakar dalam pesawat yang dipasang di sayap. Yang terakhir ini memungkinkan 3 F-100C untuk membuat rekor jarak bermesin tunggal terbang dari Los Angeles ke London dalam 14 jam pada tanggal 13 Mei tahun 1957.
Tim aerobatik Thunderbird yang terkenal mengadopsi F-100C pada tahun 1956 dan menggunakannya untuk melepaskan ledakan sonik untuk menghibur penonton sampai FA melarang ini. Super Sabre sekali lagi disempurnakan dalam model F-100D definitif. 1274 dibangun, yang semakin memperbesar ekor dan sayap, dan akhirnya termasuk penerima peringatan radar, hardpoint perut ke-7, dan kompatibilitas rudal ke udara dengan udara pencari panas AIM-9B awal. Baik model C dan D dapat membawa senjata mulai dari tabung napalm, roket Zuni 2,75 inci, bom cluster, hingga peluru kendali udara ke darat AGM-45 Bullpup awal dan AGM-83. Skuadron F-100 NATO juga disiapkan untuk mengerahkan 4 jenis bom nuklir taktis. Tapi bagaimana pesawat pembom tempur yang terbang rendah dan cepat bisa lolos dari ledakan nuklirnya sendiri? Ini adalah risiko yang mematikan bahkan dengan senjata konvensional, seperti yang Anda lihat dalam rekaman ini. Faktanya, pilot Hun mempraktikkan bentuk over the shoulder, melemparkan bom di mana jet supersonik menerjang ke atas dalam gulungan barel. Sistem pengeboman ketinggian rendah MA-2 Hun secara otomatis melepaskan bom saat Hun mendekati sudut vertikal, melontarkan nuklir ke arah target sementara Super Sabre berguling dan nyalakan afterburner, meluncur ke arah yang berlawanan. Angkatan Udara juga menguji F-100 ZEL, Zero Length Launch, yang menggunakan pendorong roket kolosal yang digantungkan di bawah badan pesawat untuk lepas landas dari bagian belakang truk. Alasan dibalik pesawat tempur yang diluncurkan dengan truk itu adalah ketakutan bahwa pangkalan udara NATO akan dihancurkan oleh senjata nuklir Soviet, yang memerlukan metode lepas landas alternatif. Meskipun banyak tes yang berhasil, ZEL tidak pernah digunakan secara operasional. US Air National Guard akhirnya pensiun Super Sabre terakhirnya pada tahun 1980. Ada 325 unit menyelesaikan layanan mereka sebagai drone target Kiev 100 oranye mengkilap yang digunakan sebagai target uji rudal, meskipun beberapa F-100 tetap dalam kondisi flyable. Jet supersonik pertama Amerika tidak unggul sebagai pesawat tempur dan memiliki tingkat kecelakaan yang mengerikan. Tetapi ia masih mempelopori teknologi dan taktik baru yang revolusioner, dan akhirnya melakukan banyak pekerjaan kasar untuk mendukung pasukan darat yang tertekan dalam Perang Vietnam. Dikutip dari Airplanes Online, lebih dari 30 pesawat F-100 telah diselamatkan, dipulihkan dan dipamerkan di Amerika Serikat.